Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang thresholding. Untuk capaian pembelajaran sendiri di sini ada 4. Jadi yang pertama ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dari thresholding. Kemudian yang kedua ini mampu melakukan perhitungan dengan beberapa metode thresholding. Yang ketiga ini mampu mendemonstrasikan script MATLAB untuk mengimplementasikan metode thresholding. Dan yang terakhir, ini mahasiswa harus mampu mengevaluasi hasil implementasi thresholding. Kemudian untuk pengertian dasarnya, pixel-pixel objek dan background ini dikelompokkan menjadi 2 mode yang dominan. Cara untuk mengekstrak objek dari background adalah dengan memilih threshold P yang memisahkan 2 mode tersebut. Sembarang titik XY ini akan mengundi fungsi F lebih besar dari T, ini disebut titik objek. Selain itu, maka titik tersebut disebut dengan titik background. Kemudian basic global thresholding. Teknik thresholding yang paling sederhana adalah mempartisi histogram dengan menggunakan sebuah threshold global T. Kemudian segmentasi dilakukan dengan memeriksa pixel semi-pixel dari citra dan melabeli setiap pixel sebagai objek atau sebagai background. Tergantung pada tingkat keabuan dari pixel tersebut, apakah lebih besar atau lebih kecil dari T. Ini contohnya untuk image sidik jari ya. Itu algoritmanya sendiri. Jadi yang pertama, ini pilih estimasi awal untuk threshold T. Kemudian yang kedua, lakukan segmentasi terhadap citra menggunakan threshold T. Proses ini akan menghasilkan 2 kelompok pixel, yaitu G1. Ini terdiri dari semua pixel dengan nilai tingkat keabuan lebih besar dari T, dan G2 yang terdiri dari pixel-pixel dengan nilai lebih kecil atau sama dengan T. Kemudian hitung rata-rata tingkat keabuan untuk mu1 dan mu2 untuk pixel-pixel dalam region G1 dan G2. Kemudian yang keempat, hitung nilai threshold yang baru. Ini ya, untuk threshold yang baru, ini setengah dari jumlah mu1 dan mu2. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai beta T pada 2 iterasi yang berurutan. Ini lebih kecil dari parameter T0, di mana T0 ini sudah didefinisikan sebelumnya. Dan untuk contoh soalnya, diketahui di sini ada sebuah citra dengan resolusi keabuan L sama dengan 16 dan resolusi spasial 5x5 sebagai berikut ya. 5x5 dengan resolusi keabuannya yaitu 16. Lakukan proses global thresholding dengan T0-nya adalah 5. Ya, yang pertama, untuk iterasi pertama, misalkan ya kita set untuk T mula-mula yaitu 2. Jadi di sini kita punya himpunan pixel sesuai dengan gambar yang tadi ya, 5x5, 0, 0, 0, dan seterusnya hingga 4, 3, 4. Kemudian kita kelompokkan G1. G1 ini yang nilainya lebih besar dari T mula-mula. Itu yang nilainya lebih besar dari 2. Di sini ada 8, 6, 8, dan seterusnya hingga 4, 3, 4. Sedangkan kelompok G2, ini ada 0, 2, dan 1. Kemudian kita hitung rata-rata yang mu1, kita jumlahkan semua ini, 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 dan seterusnya dibagi 18 sesuai jumlah ini ya. Hasilnya 6,3. Untuk mu2-nya kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya nambah 1 dibagi 7 sesuai jumlah anggotanya ini. Hasilnya adalah 0,43. Maka untuk T barunya yaitu setengah dikalikan mu1 ditambah mu2 atau setengah dikalikan 6,3 ditambah 0,43 hasilnya yaitu 3,4. Kemudian iterasi kedua ini diulangi langkah 1 dengan T sama dengan 3,4. Nah, yang ketiga ini harus berhenti jika T ini lebih kecil dari T0 atau T lebih kecil dari 5. Sesuai yang kita definisikan di awal. Ini implementasi global thresholding di MATLAB. Nanti kita akan coba ya.
Kemudian basic adapter thresholding, faktor imaging seperti pencahayaan yang tidak merata, ini bisa menyebabkan histogram tidak bisa dipartisi dengan baik. Sehingga citra ini tidak bisa disegmentasi dengan menggunakan sebuah threshold global. Untuk mengatasi hal ini, citra asal dibagi menjadi beberapa subcitra. Pada setiap subcitra, segmentasi dilakukan dengan menggunakan threshold yang berbeda. Ini contohnya ya. Yang menjadi isu penting adalah bagaimana cara membagi citra dan bagaimana mensegmentasi threshold untuk setiap subcitra. Maaf, untuk mengestimasi threshold-nya ya. Kemudian karena threshold yang digunakan untuk setiap pixel ini tergantung pada lokasi pixel, maka thresholding ini disebut adaptif. Kemudian semua subcitra yang tidak berisi boundary antara objek dan background memiliki varians kurang dari 75. Semua subcitra yang berisi boundary ini memiliki varians lebih 100. Tiap subcitra dengan varians lebih besar dari 100 ini disegmentasi dengan threshold yang dihitung pada subcitra tersebut dengan algoritma iteratif yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian nilai awal untuk T ini adalah titik tengah antara tingkat keabuan maksimum dan minimum dalam subcitra. Semua subcitra dengan varians kurang dari 100 ini diperlakukan sebagai citra komposit yang disegmentasi menggunakan threshold tunggal dan diestimasi menggunakan algoritma yang sama. Ini untuk contoh soalnya diketahui sebuah citra dengan resolusi keabuan L, ini 256 ya, dan resolusi spasial 5x5 citranya. Perintahnya di sini lakukan proses adapter thresholding dengan membagi citra menjadi subcitra berukuran 2x2. Caranya yang pertama, subcitra 1, kita ambil yang ini ya. Ini ada 094 dan 087. Kita hitung M ya. 94 ditambah 87 ditambah 0 ditambah 0, kemudian dibagi 4. Itu hasilnya 45. Kemudian kita hitung varian. Ini kita pakai rumus atau cara menghitung varian ya. Nah, ini hasilnya. Varian ini lebih besar dari 100. Maka dilakukan global thresholding. Seperti ini hasilnya. Ini contoh hasil ronsen tangan ya. Ini implementasi adaptive thresholding di MATLAB. Jadi kita akan coba. Kemudian optimal thresholding. Threshold optimal ini adalah threshold yang menghasilkan rata-rata error segmentasi minimum. Salah satu metodenya adalah metode Otsu. Teknik Otsu ini adalah memaksimalkan kemiripan atau likelihood yang akan dapat memisahkan antara objek dengan background-nya. Jadi yang pertama, untuk setiap K sama dengan 1 hingga L, sini L-nya 256 ya. Kemudian tentukan probabilitas kemunculan setiap nilai gray level atau intensitasnya. Caranya sama ya, seperti yang kita pelajari di awal. Kemudian tentukan momen kumulatif order 0 dan pertama untuk setiap level ke K. Dengan cara ini. Kemudian hitung total mean pada level tersebut. Dan hitung varians dari setiap kelas secara terpisah. Ini kita hitung varians pada setiap kelas K ya. Jadi tiap kelas K kita hitung masing-masing. Kemudian optimal threshold ini merupakan level dari nilai maksimal ini. Jadi ini nilai varians yang paling besar, dia ada di level mana, maka itu adalah threshold-nya. Ini contoh soalnya ya, diketahui sebuah citra dengan resolusi keabuan L sama dengan 16 dan resolusi spasial 5x5. Dia lakukan proses thresholding dengan metode Otsu. Di sini L sama dengan 16, maka K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 15. Kemudian hitung probabilitas kemunculan setiap gray level K. Jadi untuk gray level 0, kalau kita hitung manual, di gambar tersebut ada 5 kali kemunculan. Jadi probabilitas untuk gray level 0 yaitu 5/25. Dan untuk gray level 1, dia ada 1 kali kemunculan, jadi probabilitasnya 1/25. Hitung sampai probabilitas untuk gray level 15.
Kemudian hitung momen kumulatif order ke 0 untuk setiap K. Nah, untuk K sama dengan 0, ini ya, 5/25. Kemudian untuk momen kumulatif K sama dengan 1, ini merupakan P0 tambah P1, itu 5/25 ditambah ini 1/25. Hitung hingga momen kumulatif untuk K ke 15. Sampai terakhir ini ya. Kemudian hitung momen kumulatif order 1. Ini kan order ke 0. Kemudian kita hitung untuk yang order 1 untuk setiap K-nya. Yang pertama, kita hitung untuk K sama dengan 0. Jadi 0 dikalikan P0, yaitu 0. Ya, kemudian untuk yang K sama dengan 1, ini 0 dikalikan P0 ditambah 1 dikalikan P1. Kita lihat P1-nya 1/25. Hitung hingga K sama dengan 15 ya. Kemudian hitung mu total. Ini 0 dikali P0 ditambah 1 dikali P1 dan seterusnya ditambah 15 dikalikan P15. Kemudian hitung nilai varian setiap kelas. Dari ini kita hitung dari 0 sampai 15 ya. Setelah itu kita cari nilai varian yang paling besar atau yang paling maksimal. Misalkan yang paling besar adalah 5 atau K sama dengan 5 ya. Maka nilai threshold T ini adalah 5. Kemudian lakukan proses thresholding dengan nilai T sama dengan 5. Di mana jika pada fxy, pada titik pixel itu, nilainya lebih besar dari T atau lebih besar dari 5, maka untuk pixel yang baru ini kita ubah menjadi 1. Tapi jika untuk pixel dengan nilai gabungan ini lebih kecil atau sama dengan T atau 5 ya, maka kita isi 0. Contoh penggunaan metode OTSU ini dari image wajah ya, di image ronsen tangan. Ini implementasi OTSU thresholding di MATLAB. Oke, berikutnya kita akan coba implementasi thresholding menggunakan MATLAB. Ya, hapus dulu yang Oke, kita coba yang OTSU threshold ya. Kita baca dulu image-nya yang akan kita lakukan thresholding. I sama dengan inbreak. Kemudian kita gunakan thresholding menggunakan OTSU.
Ada yang kurang. Ini hasilnya. Ini gambar aslinya sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah hasil threshold menggunakan metode Otsu. Oke, kemudian kita coba menggunakan global thresholding. Kita baca ya gambar tangan. Intinya kita ganti C. Kemudian T1, di sini merupakan nilai threshold mula-mula, initial threshold. Kita ambil aja contoh nilai 100 ya. Ini hasilnya sudah keluar. Yang sebelah sini, ini citra aslinya. Yang sebelah kanan merupakan citra hasil threshold. Kita coba cek threshold-nya berapa. Ini kan ada T2 ya. Oke. Threshold untuk image tangan ini, bila kita menggunakan global thresholding, adalah di 93,5513. Kemudian kita coba global threshold yang satunya. Ini harus yang 2 dimensi ya, bukan RGB. Coba A sama dengan image. Karena 2 dimensi aja ya. Kita lakukan global thresholding. I-nya kita gantikan. T1 ini nilai threshold mula-mula ya. Kita ambil berapa? 120. Oke, nilai thresholdnya di sini adalah 94,0808. Nah, ini hasilnya. Sebelah kiri merupakan citra asli dan yang sebelah kanan merupakan citra hasil thresholding. Oke, untuk materi thresholding untuk pertemuan ini mungkin cukup hingga di sini ya. Mungkin bila ada pertanyaan silakan disampaikan di forum diskusi yang ada di Elita, atau bisa juga meninggalkan komentar di seksi komentar di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.